hari ini sudah membubarkan diri. Ya, pemirsa, demo massa aksi untuk menolak dari DPR. Ini adalah kondisi terkini di sini. Tinggi air mungkin boleh jadi 70 sampai 80 cm. Tapi sebagian kita harus menunduk ataupun berjongkok. Masih banyak warga di DKI Jakarta yang kesulitan untuk bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Hari ketiga upaya pencarian terhadap jurnalis Metro TV yang sangat berdedikasi dan juga saudara kita bersama Sadil Helmi. Yang untuk arah ke selatan atau arah kota Jakarta. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan informasi selanjutnya adalah mengenai Media Group Network menggelar rangkaian jurnalis di 2025 dengan tema Beyond Limits yang juga perayaan Hari Pers Nasional. Dan kami akan hadirkan wawancara khusus dengan pemimpin redaksi medcom.id Ahmad Firdaus yang akan berbagi pengalaman selama menjadi jurnalis bersama dengan rekan kami Valencia Melvinci. Terima kasih teman-teman. Nah pemirsa, ini masih dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional. Nah Metro TV mau mengajak Anda untuk selebrasi lagi kita mengenal dunia jurnalistik, mengenal melalui para jurnalis-jurnalis senior. Dan kali ini ada kesempatan saya mau ajak Anda kita berbincang langsung dengan salah satu pemimpin redaksi yang tentunya ternama karena ini adalah media online yang pasti Anda pernah lihat, pernah baca. Pemimpin redaksi medcom.id. Ada Mas Ahmad Firdaus. Saya lagi main di kantornya. Halo, Mas Daus, saya ganggu ya. Lagi sibuk boleh, ya Mas ya? Enggak Lagi sibuk kan? Enggak. Mas Daus, jadi ini kita punya kesempatan untuk bincang-bincang hari ini seputar Journalist Day, ya kan? Nah, Mas Daus punya apresiasi apa sih untuk para jurnalis yang bekerja mungkin di medcom.id ataupun mungkin jurnalis yang bekerja di tempat lain? Ya mungkin ini setahun sekali kan ya agendanya di 9 Februari kita merayakan selebrasi soal teman-teman kita jurnalis yang sudah hampir kita bisa lihat lah ya hasil-hasil liputan teman-teman jurnalis itu seperti apa gitu, militansinya, bekerjanya luar biasa. Tanpa kenal waktu, bahkan pergi pagi, pulang malam ya. Di 1 tahun, sepanjang tahun itu bolehlah kita 1 tahun kita kasih apresiasi. Dan di sini di kita khusus di Media Group, terutama di Medcom juga ikut meramaikan acara Jurnalis Day ini dengan event kita bahkan buatnya 1 bulan penuh gitu ya. Dengan rangkaian acara musik, kemarin sempat olahraga di GBK, dan nanti puncaknya di tanggal 26 kita akan ada selebrasi di Grand Studionya Metro. Jadi apresiasinya diberikan karena selama ini sudah bekerja luar biasa, all in all out ya. Tapi itu tuh untuk memicu para jurnalis ini untuk ngapain lagi sih Mas setelah ini? Ya tentunya bisa lebih baik lagi, bisa memberikan informasi yang lebih baik lagi, lebih akurat lagi, lebih terpercaya lagi kepada pemirsa. Karena Metro juga kan namanya nama besar, Medcom juga ikut besar gitu karena nama Metronya. Udah jadi kewajiban kita untuk memberikan pemberitaan yang bertanggung jawab gitu ya Valen. Oke, Mas, aku tuh kan mau ngajakin ini teman-teman pemirsa bisa lihat langsung. Jadi kalau misalnya jurnalis Medcom itu kerjanya kayak gimana sih, boleh ya Mas ya? Yuk, Ayo pemirsa, kita mau ajak Anda kita lihat hari ini. Kalau ini namanya newsroomnya ya Mas, newsroomnya Metro dan medcom.id karena kita kan sudah berkonvergens ya antara Medcom dan juga Metro TV. Jadi ada medcom.id dan juga ada Metro TV. Maksudnya convergence itu apa sih Mas Daud? Convergence-nya kita itu jadi kita itu punya teman-teman jurnalis di lapangan. Jadi bisa satu jurnalis kita itu di Media Group bisa untuk mensuplai semua pemberitaan yang ada di Media Group. Jadi TV bisa, reporter kita, untuk teks bisa, untuk VJ pun bisa. VJ, gitu. Jadi video, semua jurnalis, multi talent ya. Jadi walaupun bersama-sama gitu ya, bersama-sama. Jadi walaupun 1 orang, tapi itu bisa mengcover untuk banyak kebutuhan. Betul, Oke, Mas Daus ini kalau di sini itu biasanya kerjaannya apa? Kalau ini teman-teman editor video, kebetulan kalau teman-teman editor video itu biasa pekerjaannya pekerja malam gitu ya. Jadi emang mereka hektiknya itu di malam. Karena untuk mengedit video jadi agak sepi. Nah, untuk yang teman-teman teks ada di sebelah sini. Nah, teman-teman teks pemirsa. Jadi bedanya apa tuh? Kalau ini video berarti, yang biasanya dilihat di YouTube gitu atau dilihat
Jadi berupa tayangan yang ada di TV, kita kemudian kita edit, jadi untuk bisa dikonsumsi di website. Nah kemudian untuk yang teks ini ya, biasa teman-teman yang di lapangan nih, yang suka collab sama teman-teman TV di lapangan. Nah ini salah satu jagoan kita, namanya Mbak Renata. Mbak Renata, say hi dulu. Nah ini pemirsa, jadi Mbak Renata ini ya sedang membuat jurnalis teks. Oke. Jadi biasa yang meramu teman-teman reporter di lapangan maupun yang dari TV, kita kan punya kantong namanya Newsbox. Jadi semua kita bisa akses di situ hasil liputan dari teman-teman TV, teman-teman Medcom maupun teman-teman media Indonesia. Jadi kita di sini juru masaknya lah bahasanya, editornya ini juru masaknya di kita. Gitu. Oke, nah di antara juru masak ini nanti setelah jadi hasilnya siapa yang melakukan? Mungkin ada QC atau pengawasan? Pasti ada. Siapa Mas? Namanya ada sebelah sana, namanya Mas Mamdu. Di sini. Oh jadi setelah dibuat di sebelah sini pemirsa. Dimasak di sini, kemudian dilempar ke bapak satu ini. Oke, hai Mas Mamdu. Jadi ini redaktur pelaksananya kita. Jadi semua pemberitaan yang ada di kita, mau teks maupun video gitu ya, itu sebelum kita sajikan untuk dikonsumsi masyarakat itu diverifikasi dulu oleh Mas Mamdu untuk typo dan lain sebagainya. Jadi prosesnya tuh panjang ya pemirsa. Panjang, jadi Mas panjang. mulai dari lapangan sampai ke sini itu kan sudah ditulis ulang lagi, ya kan? Berarti sudah ada sortir pertama. Sampai di redaktur nanti akan ada lagi sortir kedua. Jadi ini memastikan kalau masyarakat sudah pasti percaya saja sama apa yang disampaikan. Betul. Gitu. Karena memang tantangan di media berkembang ini ya cukup pesat gitu ya. Maksudnya persaingannya nggak cuma antar media dan media sekarang. Banyak juga media-media yang homeless media yang hanya di media sosial. Bahkan citizen journalism juga sekarang sudah berkembang sangat pesat gitu. Bahkan Valen atau mungkin masyarakat cuma bisa modal handphone terus mereka posting di sosial media mereka kemudian viral. Itu bisa banget terjadi sekarang. Ya? Nah, fungsinya kita media apa? Nah, fungsinya media di kita adalah verifikasinya. Pertanggungjawabannya ada di kita. Jadi nggak cuma cepat, kita juga butuh yang akurat. Nah, itulah fungsi media. Nah, jadi ada akurasinya pemirsa. Akurat, makanya baca dari kanal-kanal terpercaya seperti medcom.id. Mas, kalau seandainya di luar sana ada anak-anak muda yang terpanggil hatinya tergerak untuk aduh saya pengen deh jadi jurnalis, apa pesannya yang mungkin semakin membakar semangat untuk teman-teman di luar? Satu pesan mungkin aktif ya dan kepo. Kenapa harus kepo? Karena kalau nggak kepo kita nggak bisa menggali pertanyaan dari narasumber. Dan kepo dan satu lagi mungkin baca ya. Karena semua jendela informasi itu awalnya dari baca. Kalau kita udah mulai bisa baca dan lain sebagainya, suka membaca, itu pasti akan terbuka juga peluang kita. Ketika kita menulis, referensi bacaan kita akan mempengaruhi hasil tulisan kita. Gitu. Oke. Nah Mas, kepo itu kan biasanya suka diartikan stigmanya tuh arahnya tuh negatif, kecenderungannya negatif. Aduh ngapain sih ngurusin urusan orang, kepo deh gitu. Tapi kalau di jurnalistik nggak seperti itu kan? Enggak dong. Ya kepo dalam artian yang positif ya. Kita kepo tuh untuk menggali informasi yang memang untuk kita sajikan ke masyarakat gitu. Untuk menjadi jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat. Gitu. Oke. Terus Mas satu lagi, biasanya kan kalau cerita-cerita yang dibangun itu jurnalis itu harus tangguh, harus bisa masuk kemana saja, mungkin ketemu banjir, ketemu dengan orang semacam-macam jenisnya di penjara, di mana-mana. Apakah memang harus setangguh itu atau ada porsi-porsi lain yang kalau mungkin teman-teman ada yang, aduh kayaknya saya nggak setangguh itu deh, tetap bisa jadi jurnalis? Ya mungkin spesifikasinya kan di sekitar ada banyak ya, ada yang video, ada yang jurnalis teks gitu ya. Kalau yang video kan emang rata-rata khususnya yang editor di dalam, yang khususnya ngedit itu kan lebih banyak di dalam. Ya untuk yang memang untuk yang di lapangan memang kita butuh orang yang benar-benar tangguh gitu, yang militan, yang memang berdedikasi besar gitu ya terhadap profesinya gitu, punya tanggung jawab lah minimal. Ketika mereka diminta kita untuk turun ke lapangan, mereka punya tanggung jawab bahwa kita turun sebagai perwakilan dari media yang kita wakili gitu, dan itu perlu harus wajib di wartawan-wartawan kita tuh punya tanggung jawab itu untuk memberikan berita yang cepat, bukan cuma cepat tapi juga akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu Valen kuncinya. Jadi macam-macam plot dan job desk-nya ya Mas ya. Mas, cita-cita untuk medcom.id tahun ini? Ya, tahun ini medcom.id kebetulan bertransformasi ya, dari mulai media yang awalnya cukup ramai juga memberitakan politik. Nah sekarang medcom.id di tahun 2025 ini mulai agak berubah lebih ke
anak muda. Jadi kita akan lifestyle-nya akan lebih banyak gitu. Jadi ada pendidikan, ada teknologi, ada hiburan, ada musik di kita. Itu akan lebih berwarna lagi lah Media Group dengan Metro TV-nya yang sudah kuat. Ada di cetaknya ada Media Indonesia, terus kemudian di online-nya juga ada metrotvnews.com yang udah kuat juga secara politik. Nah untuk Medcom kita akan mengambil pasar yang lifestyle-nya. Thank you ya Mas Daus. Jadi Thank you, pemirsa itu sama-sama. dia, kalau di medcom.id nanti akan ada banyak hal-hal yang baru. Jadi jangan bilang kalau Gen Z itu nggak bisa mengonsumsi konten-konten medcom.id ya. Betul. Karena lifestyle nanti juga akan dibahas. Jadi nggak seputar bicara politik dan teman-temannya saja. Mas Daus terima kasih Thank hari you, ini berbincang Valen. bersama saya di Journalist Day. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.